أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang telah merekonstruksi peradaban Arab jahiliyah jadi peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari mimbar khutbah Jumat ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peningkatan iman yang terus dilakukan senantiasa dibarengi juga dengan peningkatan amal saleh, karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering menghadapi permasalahan dan persoalan hidup, baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, pada pekerjaan kita, atau bahkan ketika kita mengamalkan amal ibadah agama kita. Lalu bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita? Tiada lain hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam Quran surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya: dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong dia keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kepadanya rizki dari arah yang dia tidak sangka.
Juga barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala urusannya mudah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini tiada lain adalah menjalankan misi kita sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka jamaah sekalian, aktivitas apapun yang dilakukan oleh seorang muslim adalah dalam rangka dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sebagai kepala rumah tangga, dia mencari nafkah terlebih dalam urusan-urusan ibadah, maka dia ikhlaskan seluruhnya hanya mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas amalannya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak mudah kecewa. Dia akan menjadi pribadi yang tegar dan tabah. Tidak mudah putus asa. Ketika seorang kepala keluarga mencari nafkah, kemudian dia mungkin mendapatkan kurang penghargaan dari istrinya yang dicarikan nafkah, maka dia tidak akan mudah marah. Karena dia mencari nafkah bukan semata-mata untuk membahagiakan istrinya, namun dia mencari nafkah lebih dari itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia bekerja, gagal dalam pekerjaannya, bangkrut, dia tidak mudah bersedih karena dalam bekerja dia mencari keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan mudah untuk bangkit, tetap bersemangat apapun yang terjadi, terlebih ketika dia mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah dan mendapatkan celaan dari masyarakatnya misalnya, dia tidak akan pedulikan, karena dalam beribadah dia tidak mencari pujian manusia dan tidak khawatir serta takut terhadap celaan manusia. Maka dia akan tetap kokoh. Dia tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulnya. Dan orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang tidak mudah disesatkan dan diganggu oleh syaitan. Iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, dia mengatakan, disebutkan di dalam surah Shaf ayat 82 sampai 83, yang artinya, Iblis berkata kepada Allah, "Demi kemuliaan-Mu pasti aku akan sesatkan mereka semuanya, anak keturunan Adam, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita, maksiat yang kita lakukan kepada Allah dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta amal-amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyahi minhum wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.